jasanya. Oke ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa lembaga atau juga pihak-pihak ya yang di bawah, di luar dari IACPA di sini ya. Nah, ini ada yang namanya Federal Accounting Standard Advisory Board ya, dan juga Financial Accounting Standard Board, atau juga Government Accounting Standard Board ya, atau juga Public Company Accounting Oversight Board, dan juga International Accounting Standard Board ya. Nah, jadi sebenarnya idealnya kalau bisa pun kita ikut member semua di sini. Nah, jadi kita ikut member ya kalau ingin mendalami ya di bidang forensic accounting di sini. Kalau BPK ini ya mereka biasanya ya sertifikasi mereka ya, atau juga apa mereka gitu ya, keahlian mereka itu mengarah atau juga masuk ya pada beberapa lembaga-lembaga otoritas seperti ini ya. Dan ini beberapa lembaga di bawah IACPA gitu ya, atau juga komite atau juga badan-badannya, ada yang namanya Accounting Review Service Committee ya, kemudian Auditing Standard Board ya, kemudian juga Management Consulting Service Executive Committee, kemudian juga Tax Executive Committee, kemudian juga Forensic Valuation ya, Service Executive Committee, dan juga Personal Financial Planning Executive Committee. Nah, ini beberapa lembaga-lembaganya ya, atau juga kewenangannya. Nah, sekarang kita melihat ya sejauh mana ya, atau juga etika profesionalnya apa saja dimensinya. Nah, jadi yang dikatakan dengan etika profesional ya dari auditor forensik di sini yaitu meliputi gitu ya, integritas ya, dan juga objektivitas ya. Itu diatur di dalam Kode Profesional Conduct nomor 1 ya, nomor 100 ya. Kemudian juga independen ya, harus independen. Kemudian standar umum ya di Code of Professional Conduct nomor 300, di 310 berkaitan dengan compliance sampai kepada kerahasiaan informasi gitu ya. Itu di kode di conduct nomor 700 gitu ya. Nah, ini merupakan apa ya? Code of Professional Conduct yang harus dijunjung oleh auditor ya, forensic accounting ya. Dan juga prinsip-prinsip lainnya, integritas ya, kemudian juga kesesuaian dengan standar ya, kemudian juga sesuai dengan prinsip akuntansi ya, dan juga beberapa aturan-aturan lainnya yang memayunginya ya. Dan secara organisasi gitu ya, dan secara organisasi bahwasanya terutama ya dalam organisasi yang skalanya adalah skala bisnis itu punya 4 bagian ya, yaitu yang disebut dengan preface ya, kemudian juga yang diterapkan pada seluruh profesi tersebut gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi bicara kode profesional di sini ya. Nah, ini beberapa apa ya? Komponen gitu ya, atau juga yang berkaitan dengan Code of Professional Conduct, dan juga beberapa aturan-aturan yang mulai berlaku sejak Desember 2014 ya. Nah, ini integritas independen ya, general standard ya, sampai pada punya aturan 102 yang berkaitan dengan integritas dan objektivitas ya, aturan 101 ya, pasal 101 berkaitan dengan harus independen ya. Kemudian juga punya standar umum ya, kemudian punya standar compliant ya, kemudian juga beberapa yang menjunjung dari beberapa prinsip-prinsip akuntansi ya, atau juga accounting principle ya. Dan sedangkan dimensi dari integritas ya dan juga objektivitas meliputi ya 110, yaitu harus bebas dari yang namanya konflik of interest. Ya, jadi memang auditor forensik itu ya harus bebas dari hubungan interest ya antara pihak yang berelasi. Kemudian juga give and entertain. Nah, bebas di sini gitu ya. Jadi seorang auditor forensik itu
tidak bisa menerima hadiah, ya, dan juga tidak bisa menerima hal-hal lain, ya, misalnya entertain, ya. Ya, selain dari hadiah ada pemberian lain, misalnya wisata, ya, kemudian hiburan, entertain, ya. Kemudian juga di pasal 130 yang berkaitan dengan integritas, ya, dalam hal penyajian informasi, ya. Jadi dalam hal penyajian informasi mengetahui gitu, ya, apa saja yang berkaitan dengan informasi, terutama berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini harus dijaga, ya, kerahasiaannya dan juga integritas dan objektivitasnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, ini merupakan ilustrasi, ya, komponen nomor, ya, topik nomor, kemudian subtopik nomor, section, dan juga beberapa paragraf yang ada di dalamnya, ya. Jadi kodenya, ya, dikatakan 1510, ya, kemudian 030 sampai 002, ya. Jadi ini merupakan subnya, ya. Sub dari pengaturan dari etika profesi dari forensik accounting tersebut, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi berkaitan itu, di section itu dikatakan ethical konflik itu letaknya di mana? Jadi, ya, kode 1000/02004 misalnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, bagaimana beberapa dalam hal evaluasi, ya, untuk mengidentifikasi terkait dengan jasa layanan yang diberikan, itu ada beberapa aturan, ya, dan juga beberapa evaluasi yang secara signifikan bisa mengancam, ya, kedudukan dari ethical conduct tersebut, ya. Nah, di sini secara apa, ya, secara individual dan juga secara menyeluruh bisa memberikan apa, ya, memberikan panduan dan juga beberapa aturan dan diterapkan, ya, dalam bentuk penerapan secara konseptual, meliputi apa saja. Pertama adalah mengidentifikasi ancaman, ya, kemudian juga mengevaluasi dari ancaman itu, apakah ancaman itu punya pengaruh yang dominan, ya, atau juga punya pengaruh yang signifikan atau tidak, gitu, ya. Dan juga mengidentifikasi kalau misalnya dari suatu ancaman tersebut memang signifikan, gitu, ya, maka apakah dapat, gitu, ya, mengidentifikasi atau juga bisa melindungi dari aset yang ada, ya. Jadi dengan kata lain, bahwasanya apabila memang diterapkan maka dapat memperkuat yang namanya pengendalian tersebut, ya, apply safeguard di sini. Oke. Dan di section 1002, ya, terkait dengan ethical konflik di sini, di standar profesional IECPA, gitu, dinyatakan bahwasanya konflik etika ini timbul, ya, ketika anggota, gitu, ya, itu menghadapi kendala, ya, yang terkait dengan beberapa tindakan baik secara internal maupun juga secara eksternal yang diterapkan terkait dengan standar legal atau juga standar profesional atau juga keduanya, ya. Jadi secara contohnya, ya, bagaimana terjadinya fraud, ya, tetapi di laporan, ya, di dalam hal ini tidak diungkapkan, ya, atau juga tidak dirahasiakan. Nah, di sini ini merupakan maka termasuk di dalam diatur, ya, secara khusus di dalam section 1002, ya. Oke. Dan di 1100.001 itu mengatur berkaitan dengan yang namanya objektivitas, gitu, ya, atau juga berkaitan dengan integritas, ya, dan juga berkaitan dengan hubungan relasi, ya, yang terkait, ya, atau disebut dengan conflict of interest, gitu, ya. Jadi berkaitan dengan hal ini diatur, ya, standar profesionalnya untuk seluruh anggota
di mana tujuan dan juga integritas dari konflik of interest di sini ini menunjukkan hubungan dari atas ke bawah ya, atau disebut dengan subordinat dan juga beberapa pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Nah, ini. Dan standar umumnya ya, kalau standar umumnya di ICPA di professional standar diatur di 1300.001 dan juga 01 gitu ya. Jadi kalau dia standar umum audit aja ya, itu ada standar umum dan juga standar aplikasi katanya ya. Jadi di standar umum di sini general standard di section 1300.01 gitu ya, di mana mengatur pada anggota yang berkaitan dengan interpretasi gitu ya terhadap kelembagaan secara menyeluruh gitu ya. Jadi meliputi kompetensi profesional ya, kemudian level do professional care ya, kepedulian profesional, kemudian juga perencanaan dan supervisi, dan juga kecukupan atas relevansi dari data ya. Nah ini diatur ya di dalam section 1001 ya tadi ya. Ya 1300 ya 001 01 gitu ya. Terkait dengan etika standar umumnya. Ya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana hierarki keputusan ya. Hierarki keputusan terkait penerapan profesional standar di sini. Jadi standar CPA itu sendiri juga itu menghubungkan gitu ya, menghubungkan terkait dengan perikatan ya. Jadi yang terkait dengan profesi dari forensik di sini gitu ya, maka ada hubungannya tadi dengan profesi audit, terutama untuk auditor yang berkecimpung di public sector di apa ya di certified public accounting. Nah ini punya perikatan khusus ya. Jadi yang etika tersebut ya secara menyeluruh terikut juga ya dengan etika akuntan publik secara menyeluruh. Nah, jadi karena biasanya yang namanya profesi dari forensik di situ gitu ya, itu merupakan ya sub dari secara atau sub bidang ya dari profesi akuntan publik ya. Nah, jadi perikatan di situ ya maka ikut terikat ya. Dan dalam hal ini diatur ya di dalam section 900.48 gitu ya. Nah, jika ya gitu ya, maka perikatan tersebut akan dinilai ya secara menyeluruh oleh lembaga yang menaunginya yang disebut dengan SSTS tadi gitu ya. Nah ini. Dan juga berkaitan dengan act discreditable gitu ya. Nah itu diatur di dalam standar profesi ya di section 1400.001. Nah, itu ya. Bahwasanya dalam standar ini diharuskan yang ada namanya disclosure. Jadi mengungkapkan secara penuh informasi yang bersifat rahasia tadi, yang dalam hal ini bagian dari klien atau juga yang bagian dari bukan klien itu punya aturan secara khusus gitu ya. Jadi itu diatur di dalam section 1400 yang mengatur aspek disclosure gitu ya. Aspek lainnya berkaitan dengan false promotion ya. Jadi false promotion di situ diatur di dalam lingkup ya section 1400 ya. Kemudian juga keterkaitan ya, ketaatan ya, compliant. Ketaatan terhadap aturan dan juga regulasi-regulasi kelembagaan lainnya. Jadi mengikat pada regulasi-regulasi aturan lainnya. Jika ada hubungan gitu ya, maka itu diatur di dalam ya standar etika profesional terkait dengan dimensi act discreditable ya. Nah ini sebenarnya kalau mau dijadikan riset ya boleh aja ya Bapak Ibu yang punya apa ya terkait dengan ethical conduct ini, nah ini bisa dijadikan variabel ya. Jadi ini dimensi ya, act discreditable ini boleh dimensi dan ini dijadikan indikator ya, indikator. Nah, ini kalau mau di riset ya, silakan.
Dan berkaitan dengan fee diatur ya di dalam section 1510. Bahwasanya fee profesional atas jasa yang ditawarkan kepada klien gitu ya, maka dikategorikan sebagai audit ya, atau juga review atas laporan keuangan, atau memang hanya memberikan apa aja ya, compliant ya, kompilasi ya, aspek kompilasi dari laporan keuangan yang dalam hal ini yang berasal dari pihak ketiga yang dilaporkan atau juga tidak dilaporkan secara independen, atau juga hanya berupa pengujian atas item-item yang ada pada laporan keuangan. Ya. Nah, ini diatur pada IT Section 1510. Oke. Kemudian juga kerahasiaan informasi. Ya. Nah, itu kerahasiaan informasi harus dijunjung ya oleh dalam hal ini dari profesi itu, ya, di mana itu diatur dengan ethical conduct-nya 1700/01 ya. Nah, di mana confidential information meliputi dimensinya ya. Ya, dimensinya adalah dimensi ini ya, keterkaitan dengan aturan ya, artinya confidential information ini hubungannya ya dengan apa ya, dengan prinsip 1310/001 ya, dan juga berkaitan dengan prinsip 1320. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan kemudian juga etika profesional lainnya adalah auditor itu harus independen ya. Jadi diatur dalam IT Section 1200 dan juga 1210 ya. Nah, kemudian terkait dengan periklanan ya. Itu diatur dalam IT Section 1600 ya. Nah, ini. Dan beberapa tipe-tipe jasa forensik ya, accounting di sini dalam hal ini apa ya, yang dalam hal ini punya dampak ya secara menyeluruh terhadap faktor independensi, diantaranya adalah jasa investigasi gitu ya. Jadi jasa investigasi di sini etika profesional atau juga profesional standarnya gitu ya, itu yang melingkupi beberapa aspek ya, diantaranya hubungan dengan klien, atau juga di mana member yaitu tidak mengasumsikan atau juga tidak bertanggung jawab terhadap penyajian atau juga kondisi item yang disajikannya. Nah, ini beberapa hal-hal yang akan dihadapi ya, kendala atau juga apa ya, ancaman lah ya, boleh dikatakan ancaman yang dihadapi oleh praktik dari forensik accounting tersebut. Nah, dan hal itu jangan khawatir ya, memang sudah diatur ya kondisi-kondisi yang ada di lapangan di pasal 1295 ya di ethical conduct-nya. Jadi oke ya. Ya, kemudian juga jasa non attest service lainnya, yaitu jasa litigation ya. Jadi jasa litigation di sini yang berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan tidak adanya ancaman ya, berupa berkaitan dengan jasa non atestasi gitu ya, dan disediakan berupa fakta gitu ya, yang dalam hal ini dilakukan pengujian ya oleh dalam hal ini oleh anggota secara independen ya. Atau juga jasa lainnya ya, jasa non attest lainnya yaitu jasa litigation consulting ya. Jadi hanya berupa investigasi ya, jasa investigasi yang melihat ya ancaman secara menyeluruh dan level ancaman tersebut sejauh mana dan dinilai ya secara bersama-sama ya, dan juga jasa yang lainnya. Oke. Nah, itulah saya kira yang berkaitan dengan code of conduct ya dari forensic accounting ini ya Bapak Ibu. Jadi meliputi standar secara menyeluruh ya, integritas dan juga objektivitas, kemudian juga profesional kompetensi ya, kemudian do professional care
ya, kemudian juga understanding communication with client, ya, planning and supervision, ya, supervision relevant data, kerahasiaan data, ya, kemudian terkait dengan fee, ya, kemudian juga berkaitan dengan act and discreditable, kemudian juga client interest, ya, dan juga independen. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin mau meneliti yang berkaitan dengan etika standar dari auditor forensik tersebut, nah ini silakan ya, bisa dijadikan dimensi ya, integrity atau juga variable ya. Dan ini beberapa item-item apanya ya, indikatornya bisa diteliti ya dengan menggunakan skala ordinal ya, atau juga menggunakan skala interval. Nah, ini bisa diteliti ya. Tapi dihubungkan semuanya dengan syariah tentu saja ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan apa ya? Dan sertifikat ya disebut dengan Certified Fraud Examiner ya. Jadi asosiasi Certified Fraud Examiner di sini ini merupakan regulatornya ya. Jadi regulatornya yang dalam hal ini punya ethical conduct ya, dan juga punya kode etik lainnya ya secara menyeluruh. Nah itu. Nah jadi bisa disimpulkan bahwasanya Certified Public Accountant gitu ya, bidang dari akuntan publik itu menawarkan ya, salah satu jasanya adalah jasa forensik ya. Jasa forensik di sini tidak lepas ya dari keterikatannya dengan lembaga profesi. Itulah yang sudah diterbitkan oleh ICPA gitu ya, dan juga punya standar organisasi dalam praktiknya, baik itu di praktiknya di lembaga swasta atau juga di lembaga pemerintah, dan harus punya lisensi ya dari otoritas tersebut gitu ya. Dan untuk jasa lainnya gitu ya, yaitu selain itu ada yang disebut dengan NACPA ya. Jadi NACPA di sini secara praktis diimplementasikan oleh lembaga ya selain dari ICPA yang namanya NACPA ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu bisa kita simpulkan ya, bahwasanya etika kondak ya itu ada beberapa tadi, dan juga kode etik yang melingkupi dari auditor forensik tersebut itu punya ethical conduct dan juga standar ya yang diatur dalam pasal khusus dan sudah dan sudah global ya sifatnya, sudah standar dunia ya. Itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi kalau kita prinsipnya ya beberapa indikator ya, beberapa dimensi tadi dari perspektif riset gitu ya, tentu saja bisa dijadikan variabel ya, bisa dijadikan indikator untuk diteliti ya, atau dituangkan dalam bentuk paper ya, saya kira seperti itu. Prof, ya Pak. Masalah etika kondak itu kalau kita pergunakan di luar dari audit forensik itu bisa misalnya di audit gitu aja bisa ya, Prof? Ya hampir mirip Pak ya, memang dari etika auditor secara menyeluruh ya, etika akuntan publik ya dengan etika apa tadi ya forensik accountant tadi gitu, itu turunan ya memang ya, atau juga pecahannya dari auditor secara menyeluruh gitu ya. Makanya tadi audit forensik itu ditawarkan oleh kantor akuntan ya jasanya gitu ya. Jadi bisa jasa dari kantor akuntan atau juga beberapa lembaga regulator ya seperti lembaga-lembaga pemerintah. Jadi memang etikanya hampir dikatakan sama ya. Etikanya merupakan pecahan dari etika akuntan publik secara menyeluruh. Nah, itu Pak ya. Kalau misalnya saya ambil misalnya variabelnya etika kondak itu, Prof, itu ya, indikatornya yang itu tadi ya, Prof ya? Betul Pak. Nah, indikatornya ini tadi.
Ya. Nah ini. Jadi misalnya Bapak ingin meneliti pada lembaga apa ya, lembaga keuangan syariah, gitu ya. Jadi apakah benar auditor forensik pada yang mengaudit pada eh, lembaga keuangan syariah, gitu kan? Itu sesuai dengan punya apa ya? Artinya menerapkan ethical conduct-nya secara menyeluruh atau tidak, ya? Udah pasti mereka kalau dari sisi riset ya itu ditujukan pada auditor ya tentu saja apa ya mereka nyatakan jawabannya 555 semua gitu kan. Tapi sebenarnya ini udah banyak risetnya ya, udah banyak risetnya terkait dengan etika profesi gitu ya kan, dan juga standar profesional. Sudah pasti mereka menyatakan apa gitu ya, punya integritas yang tinggi, gitu kan, punya independensi yang tinggi, punya kompetensi yang tinggi. Nah, coba kalau menurut saya respondennya dirubah. Respondennya kepada pengguna laporan itu sendiri ya, kepada pengguna laporan audit forensik. Apakah mereka benar-benar apa misalnya auditor itu punya standar etika yang menerapkan prinsip-prinsip dari sini ya. Integritas misalnya, integritas and objectivity ini mau dipecah pun boleh nih. Jadi ini dikatakan dimensi atau juga boleh dibuat variabel ya. Kalau di dalam SEM, nah ini Bapak buat rectangle gitu ya bentuknya ya. Integrity, profesional kompeten ya, rectangle. Nah, jadi dengan kata lain bisa dijadikan variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, itu 11 variabel dengan indikatornya ini semua. Nah, ini ya. General and ethical standard yang bersumber dari National Association Certified Valuation and Analysis. Nah, ini. Kalau untuk ke bank syariah itu, Prof, BSI itu cocok nggak ya, Prof? Kalau objeknya dibuat seperti ini, Prof? Bagus lah Pak, karena kan bank syariah itu kan salah satu dari yang namanya lembaga keuangan syariah. Jadi yang namanya lembaga keuangan syariah ada bank, ada koperasi syariah, kan? Ada Baitul Mal Tanwil misalnya ya. Di Sumut atau di Sumatera misalnya Bapak teliti, sah-sah aja. Ini semua dijadikan variabel. Ini indikator ya, atau nanti menjadi item pertanyaan. Pendapatan. Iya, Pak. Iya, Prof. Izin Prof, bertanya Ya. Prof. Ya Bu. Jadi gini ya Prof, ini kan istilahnya kan dimensi daripada auditor lah gitu kita bilangnya Dok ya. Jadi artinya apakah dia auditor forensik dan auditor secara umum. Ya, kalau misalnya kita jadikan sebagai dasar untuk dimensi etika profesi akuntan secara umum bisa itu Prof? Ya, cuman kalau dia dimensi akuntan publik secara umum maka Ibu mengikuti ya, apa gitu kan prinsip apa ya mengikuti PSAP ya, prinsip profesional akuntansi publik itu ada di PSAP apa saja etika secara menyeluruhnya. Nah, kalau misalnya ini Prof untuk akuntan pendidik Prof bisa? Ya kalau akuntan pendidik apa ya etika profesinya kira-kira? Ya itu artinya kan kalau saya pernah baca sih hampir mirip juga, ada integritinya juga gitu kan, ada objektivitas juga. Cuman mungkin saya ini masih bingung juga, apakah nanti mungkin indikatornya dari pertanyaan yang mungkin berbeda ya Prof ya? Ya, jadi dimensinya itu beda, variabelnya beda. Karena kan itu tadi hampir mirip gitu. Kalau forensik accounting itu udah jelas tadi kan ini sub jasa ya kan yang ditawarkan oleh kantor akuntan. Maka auditornya harus mengikuti standar general dan juga ethical standar kan. General standar dan ethical standar yang sudah ditetapkan oleh yang namanya ICPA code ini. Kan ini jelas dimensinya. Jadi kalau akuntan pendidik ya dimensi etika standarnya apa dan juga general standarnya apa? Apa lembaga yang memayunginya misalnya? Misalnya lembaga subbidang dari akuntan
ya subbidang dari IAI itu ya, akuntan pendidik ya. Iya, iya, Prof. Ya, mungkin ada etika standar dan standar umum dan juga standar etik secara khusus yang sudah diatur tertulis. Nah, Ibu bisa lihat dimensinya apa dan juga indikatornya apa. Tapi yang jelas di sini ya yang terkait dengan ya forensic accounting tadi, inilah general standar dan juga ethical standarnya yang sudah diatur oleh ACPA Code. Jadi kalau bisa dikatakan 11 variabel ya. Mau dijadikan interpening apa ya, mau dijadikan moderatingnya apa dengan dimensinya ini berdasarkan tujuan ya, berdasarkan intinya profesional integritas ya, berdasarkan pada pengetahuan atas fakta dengan menggunakan pertimbangan dan juga tidak misinterpretasi ya, atau juga tidak menyajikan sesuatu yang salah. Berarti artinya Prof ini datanya data primer lah kita buat ya Prof. Data primer Pak. Persepsi berarti ya, persepsi ya Prof. Ya, persepsi. Makanya bisa menggunakan SEM ya Prof ya? Ya, makanya bisa menggunakan SEM. Jadi misalnya BMT, ada berapa BMT? Itu kan banyak ya, kalau nggak salah 100 lebih ya. Nah, BMT itu siapa yang audit? Tapi biasanya KAP ya. Nah, kalau dia KAP, maka apakah menerapkan, apakah jenis auditnya adalah audit apa tadi, ya audit forensik atau hanya general audit? Nah, kalau misalkan, tapi biasanya general audit ya, jarang sekali yang forensik audit. Masalahnya situ. Kan kalau audit forensik itu kan diperuntukkan untuk kalau ada temuan kasus-kasus itu kan Prof. Ya, betul Pak. Apabila ada kasus khusus, maka yang namanya forensik audit. Atau di dalam pemerintahan ya, investigative audit. Ya. Prof, izin Prof. Ya. Kalau itu barang dan jasa misalnya kan Prof, itu forensiknya harus kita investigasi tuh Prof. Kalau indikatornya termasuk kita apa aja Prof, misalnya investigasi itu Prof. Ya, artinya profesi internal audit ya Bu ya. Iya, pengendalian kan barang dan jasa misalnya kita angkat sebagai objeknya Prof. Jadi itu termasuk kita investigasi gitu atau secara forensiknya gimana Prof? Terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi iya, proyeknya misalnya proyek. Oh ya, dalam satu proyek itu namanya operational audit gitu ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan standar manual prosedur, ya sudah sesuai dengan standar SOP atau juga sudah sesuai dengan standar JUKLA kan gitu kan. Jadi itu kalau untuk audit barang dan jasa itu sekedar audit apa ya, audit operasional namanya Bu. Jadi audit operasional sudah sesuai JUKLA, tidak sesuai dengan JUKLA. Nah itu demikian ya. Tapi kalau yang dikatakan dengan forensik audit, nah ini sudah apa gitu ya, mencari kerugian istilahnya gitu ya. Nah untuk itu auditor yang ditugaskan yang terkait dengan itu ya sudah apa gitu ya, sudah punya integriti kah gitu ya, atau juga sudah profesional kompetensi kah gitu ya, atau sudah profesional care tidak gitu ya. Nah ini itu tujuannya gitu ya, dimensinya boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Silakan. Nah itulah ya, jadi bisa di riset lah ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini tipe-tipe jasanya gitu ya tadi. Silakan Bapak Ibu. Jadi yang jelas setiap topik ada judul ya, setiap topik ada judul Bapak Ibu. Nah inilah act and discreditable itu.